Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali jumpai Anda semua dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, kami Anda temani, saya Hersu Benar Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua dan kali ini kita akan membahas soal boom, ada pengumuman dari Menteri Luar Negeri bahwa Pak Prabowo akan ke Perancis lagi. Yang, Bukannya yang pekan benar lalu, Pak Agi, tentu saja. bukannya Pak Prabowo baru saja kemarin pulang dari Prancis ulang tahunnya Teddy kemarin. Saya juga bilang begitu, sama persis komentarnya. Tapi ternyata setelah lihat begitu ya berbagai rame nih Mas Ersu di medsos, komentar netizen apa dan Oke, sebagainya itu mengunggah soal oke pernyataan medsos ya. tersebut. Tapi hati-hati ya kita kalau medsos itu ada sumber resminya nggak omongannya ini. Jangan sampai Justru itu oh, mm, mereka juga mengatakan begitu karena ternyata memang ada sumber resminya dan ini sedang ramai juga dari media-media mainstream, mm, media nasional maupun daerah juga sedang membahas ini. Pak Prabowo mau ngapain ke Perancis lagi mm. begitu. Dan ini sudah diumumkan jauh hari karena menurut Menteri Luar Negeri Sugiono itu tapi apa ya kalimatnya agak belibet begitu Mas Irsu. Dia mengatakan mungkin sehabis Idul Adha Pak Prabowo akan ke Perancis lagi, tapi setelah itu dia mengatakan ya kemungkinan akhir bulan ini. Loh, akhir bulan ini kan bulan Mei. Kalau ini kan bulan April. Kalau bulan April, kalau akhir bulan ini apakah akhir April? Jadi dalam satu bulan dua kali ke Perancis. Saya rasa tidak ya. Tapi mungkin agak agak apa ya bingung juga begitu ya untuk mengucapkan hal ini karena ke negara yang sama dalam jangka waktu dekat. Tapi kalau saya sih mengambil kalimat yang bahwa kemungkinan usai Idul Adha. Kalau usai Idul Adha ya ada kemungkinan ini bulan bulan Mei ataukah bulan Juni begitu. Ya, tapi kan gini ya, agendanya apa ini pertanyaan saya? Karena kalau misalnya begini, ada kunjungan Mm-mm. ke negaraan, tapi kemudian berikutnya Ya. ada lagi pertemuan penting KTT atau apa, atau Mm-mm. ada situasi yang darurat, tepatnya begitu ya, Mbak Agi. Mm-mm. Mungkin itu Betul. masuk akal, bisa juga situasi dunia seperti itu, dan kemudian Mm-mm. walaupun jangankan nggak sebulan, sehari kemudian bisa aja terjadi semacam atau seminggu kemudian bisa aja kita maklumi karena situasi darurat, Mm-mm. misalnya kemudian mereka terus berkumpul lagi. Tapi kalau ini hanya kunjungan lagi, pertanyaan orang kenapa nggak kemarin dibahas kalian aja atau begitu pulang sampai Indonesia baru atau baru masuk ke pesawat baru ingat, oh yang tadi belum dibicarain, kalau gitu kita nggak ketemu lagi dong Lupa. gitu. Atau ada sesuatu yang ketinggalan jadi mau diambil gitu ya Mas Mm, Ersu. mm, mm, Apa yang ketinggalan di sana gitu. Biasanya kita melakukan mm, perjalanan ada yang ketinggalan. Itu salah satu komentar dari netizen. Tapi ya nggak mungkin lah itu terjadi. Kalau saya membaca dari Jakarta Info misalnya, dia menulis ini juga kutipan dari banyak media-media lain. Begitu kurang lebih seperti ini. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis dalam waktu dekat guna mempererat hubungan bilateral kedua negara. tuh. Sebelumnya Presiden Prabowo telah berkunjung ke Paris pada 14 April lalu untuk bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Jadi, tapi kalau kita telusuri lebih jauh, kita ini kan apa membeli membeli apa alutsista pertahanan lah untuk pertahanan Republik Indonesia ini ke Prancis salah satunya begitu selain juga ke negara lain. Nah, alasan dari ini kemungkinan adalah untuk transfer teknologi, kemudian akan ada pendidikan begitu ya untuk transfer teknologi itu. Jadi tapi itu sebetulnya pertanyaannya adalah apakah itu perlu presiden yang pergi ataukah Menteri Pertahanan saja dan juga semua pihak yang terkait di hal tersebut begitu loh. Kalau ini adalah soal alutsista begitu. Tapi katanya juga akan ada pembicaraan soal investasi begitu dan sebagainya. Kita tahu Mas Herzu bahwa situasi ekonomi Indonesia saat ini kan sedang tidak baik-baik saja dan Yang tidak baik-baik saja baru bukan saja hanya kita loh ya, banyak negara-negara lain juga mengalami hal yang sama loh ya. juga mengalami hal tersebut. Tapi Prabowo sendiri juga kabarnya akan menarik utang dalam jumlah besar kan dalam waktu dekat. Dan kemudian utang yang jatuh tempo sendiri mencapai 800 triliun sekian. Kemudian kita juga ada defisit anggaran 240 triliun di awal tahun. Kita membutuhkan dana yang sangat besar, terutama untuk melaksanakan program atau proyek MBG, Koperasi Desa Merah Putih apa dan sebagainya, dan juga jangan lupa Giant Sea Wall begitu yang akan segera dimulai begitu Mas Ersu.
Nah, ini makanya kita nanti akan bicarakan soal MBG di next episode kita. Mm. Tapi semua postingan dari Prabowo maupun postingan dari Presiden itu langsung diserbu orang yang berkomentar soal MBG, dari mulai ingin dibubarkan MBG agar pilih-pilih lokasi apa dan sebagainya. Dan terakhir begitu ya, saya lihat memang pemerintah rupanya mulai menyadari begitu, sehingga kemudian akan dipilih soal target dari MBG ini, yaitu daerah 3T, yaitu daerah-daerah terluar, tertinggal, terpencil apa dan sebagainya begitu. Kabarnya kan demikian. Nah, sekarang apa kabar dengan dapur-dapur MBG yang sudah ada di perkotaan, menjamur di perkotaan? Saya kalau berjalan begitu saya baru saja melakukan perjalanan ke Jawa Barat, dan di sepanjang jalan itu berapa kilometer saya lihat dapur MBG, dan itu kan berjalannya di jalan utama begitu, di jalan raya, yang Jadi apa artinya mereka bukan di daerah 3T. bersaing dengan pedal ya kalau di Jakarta kelihatannya ya. Iya, pedal ada di tengah pemukiman padat, Mm. ada di yang tadinya hanya bangunan yang nganggur berubah menjadi pedal gitu ya kalau di Jakarta. Jadi iya, itulah apa, kita kembali kepada soal Prabowo akan melakukan kunjungan ke luar negeri. Ini mengejutkan semua pihak, apa yang dinyatakan oleh Sugiono tersebut, Mas Hersu. Masalahnya baru tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 9 apa kalau tidak salah ya. Prabowo, atau tanggal 14 ya, tanggal 14 kalau tidak salah. Oh ya, tanggal 14 April baru saja dari dari luar negeri, dari Prancis begitu, sesudah berkunjung ke Ya, Rusia bertemu dengan patokannya Putin. ulang tahunnya Teddy deh, tanggal berapa ulang tahunnya Teddy itu? Itu di situ kan 14 ya kayaknya ya, Mas 14 Hersu ya. kelihatannya ya. Lupa Ya. saya. Mm. Mhm. Iya, jadi dan itu heboh, heboh banget gitu, nggak cuman cukup cukup heboh ke dalam kunjungan ke luar negeri tersebut, karena bukan hasil kunjungan Prabowo ke luar negerinya yang kemudian rame dan menjadi viral, tapi malah justru acara ulang tahun kejutan untuk Teddy di Hmm. tengah malam Nah, itulah yang kemudian malah ya. menjadi viral dan bahan gunjingan begitu. Tapi pertanyaannya apa waktu itu agendanya ketika bertemu Macron kemarin itu di yang di Paris itu? Kalimatnya kurang lebih sama yang dilaporkan Mas Hersu, yaitu bahwa untuk mempererat hubungan bilateral dan juga membicarakan soal situasi akhir-akhir ini, dan Hmm. juga soal ekonomi, rencana investasi dan Jadi sebagainya. jadi kurang Kita erat dong ya berarti ikatannya yang kemarin bulan kemarin itu belum erat, jadi harus didatangi lagi diperatkan lagi. Padahal harus didatengin kalau lagi. nggak salah ini bukan yang kedua kali, udah sebelumnya juga sudah pernah. Saya nggak tahu berapa kali, tapi saya ingat waktu itu bahwa waktu hari Bastille Bastille Day ya, itu ulang tahunnya Betul. kemerdekaan Prancis. Waktu itu malah udah datang dengan delegasi lengkap, menterinya banyak banget, terus kemudian juga rombongan TNI juga. Jawa. Itu kan juga pasukan defile TNI juga hadir di sana ya. Jadi Betul. kelihatannya Paris ini jadi salah satu negara yang paling sering dikunjungi oleh Pak Prabowo dong ya, selain selain Amerika gitu ya. Iya, jadi ada banyak negara yang beberapa kali dikunjungi oleh Pak Prabowo selain Amerika, Prancis, Rusia, Cina, Malaysia, begitu ya. Jadi memang atau barangkali juga Prancis ini menjadi salah satu eh, negara, dan kemudian Parisnya menjadi salah satu kota favorit Pak Prabowo, dan juga barangkali sikap friendly dari Emmanuel Macron ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo kalau ketemu dengan Macron itu terlihat santai, terlihat seperti teman akrab begitu ya. Barangkali itu juga Mas Hersu begitu. Nah, tapi coba kita lihat nih ya catatan komplit dari BBC. BBC ini menuliskan catatan komplitnya. Judulnya adalah apa yang dihasilkan Prabowo dari puluhan kali kunjungan ke luar negeri. Jadi di sini tercatat yang terekam dari 95 hari kunjungan Prabowo ke luar negeri. Jadi selama masa pemerintahan berapa bulan ini ya? Silakan teman-teman berhitung. 16 bulan kah Prabowo memerintah begitu ya? Itu sudah ada 95 hari kunjungan Prabowo ke luar negeri. Ini sembilan adalah puluh wujud lima nyata. hari. 98 hari 95 itu hari. 3 bulan dong ya, berarti ya. Dari tiga Ya, bulan, kalau 16 dibagi 3, jadi hampir rata-rata setiap berapa? 20% lah. 20% ya, oke. Dan Atau berapa mungkin berapa puluh 20% negara lebih. itu, Mbak? Kalau 90 ada hitungan 28 negara. 28 negara. Oke. Tapi ada yang negaranya dikunjungi beberapa kali begitu Hmm. ya. Dan ada berapa? 49 kali kunjungan kalau dilihat kali lawatannya begitu ke luar negeri. Jadi
sekitar 20% hidup Prabowo selama memerintah Republik Indonesia ini 20%-nya dihabiskan di luar negeri. Begitu Ya. kurang lebih ya. Tapi kan Pak Prabowo membela diri bahwa dia kan pergi ke luar negeri dan sebagainya itu untuk cari minyak, cari investasi dan sebagainya Mbak Agi. Jadi bukan sekedar jalan-jalan gitu. Betul, dan semua presiden, baik Prabowo, Jokowi, maupun SBY, itu mengatakan hal yang sama. Bagaimana hasilnya, kita belum bisa langsung menilai saat itu juga. Karena yang namanya rencana investasi itu bisa jadi, harus, misalnya ya, MOU, kita sebagai Mas Hersu juga orang yang pernah meliputi istana, dan kita berkali-kali mengabadikan signing MOU tersebut. Begitu kita bisa melihat itu nanti akan diikuti, kalau ini memang betul ya, akan diikuti beberapa bulan kemudian atau bahkan tapi sampai setahun 2 tahun kemudian akan diikuti dengan kunjungan dari pihak luar negeri, rombongan mereka membentuk tim, mereka datang ke Indonesia, terus kemudian mereka meninjau ke lapangan begitu ya, sebagai survei survei awal, kemudian mereka bawa lagi ke negerinya, mereka mereka rundingkan, mereka diskusikan begitu, ada tawar menawar apa dan sebagainya. Kalau seandainya jadi, kemudian itu baru ada rencana lagi, ada dibentuk tim lagi begitu ya, yang lebih serius. Jadi itu masih masih panjang Mas Irsu rencana-rencana investasi seperti itu, kecuali memang sudah ada perusahaan asing itu begitu ya, G2G maupun B2B yang sudah ada di Indonesia, itu biasanya lebih cepat karena merupakan penambahan modal, merupakan perluasan gitu, perluasan pabrik apa dan sebagainya. Itu biasanya lebih cepat. Tapi kalau berupa investasi baru itu membutuhkan waktu yang lama, bahkan kadang berganti presiden itu baru bisa terlaksana. Jadi kita jangan terlalu berharap dengan kita membawa investasi gini itu, iya semuanya presiden juga mengharapkan itu. Tapi ada yang kemudian sudah MOU pun tidak dilanjutkan, itu banyak Mas Ersu yang seperti itu Oh ya begitu. Nah, banyak cuma namanya MOU dulu gitu ya. Kayak kayak ya. jadi ingat IKN kan. Banyak banget yang udah MOU kan. Bahkan kalau IKN bukan hanya MOU, udah groundbreaking malahan. Ya kan? Iya, groundbreaking tapi nggak naik-naik begitu, Nggak naik aja. cuma Iya gitu. fondasi doang. Iya. Mm-mm. Tanam kepala kerbau begitu ya. Mm-mm. Kepala kerbaunya kasihan sendirian di sana, bangunannya nggak naik-naik. Nah, kemudian di sini misalnya disebut oleh BBC, ditulis gitu ya, Prabowo saat memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka Rabu 8 April kemarin menampik kritik yang bilang kalau berbagai kunjungannya ke luar negeri tidak menghasilkan apa-apa. Prabowo menegaskan tujuannya pergi ke luar negeri ialah dalam rangka kepentingan bangsa. Kemudian dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, kata Pak Prabowo. Senang jalan-jalan ke luar negeri. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, gua harus kemana-mana, kata Pak Prabowo. Tapi Pak, negara lain nggak harus pimpinan negaranya yang kemana-mana begitu ya. Tim negosiator bersama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri ESDM bisa berkunjung ke luar negeri. Ataukah Bapak tidak percaya kepada Pak Sugiono? Ataukah tidak percaya kepada Pak Menteri Bahlil gitu? Karena seperti di Rusia kemarin, rombongan besar itu datang ke Rusia, dan kemudian ketika Pak Prabowo ke Perancis begitu melanjutkan lawatan ke Perancis, Bahlil tetap tinggal di sana untuk tetap tinggal di Rusia untuk melakukan negosiasi. Jadi openingnya dilakukan oleh Prabowo di tingkat kepala negara begitu, dan kemudian baru dilanjutkan oleh menteri. Sementara di tempat lain banyak menlu yang keliling begitu, yang tidak harus diikuti oleh kepala negaranya, keliling untuk menegosiasikan hal tersebut karena mereka menterinya juga pede begitu, menteri luar negerinya pede begitu, dan kemudian juga memiliki tim negosiator yang tangguh begitu ya Mas Herusu, karena biasanya dalam negosiasi tersebut eh, pihak pihak negara lain atau pihak lawan atau counterpartnya kita begitu akan tertarik begitu ya dengan tawaran kita kalau kita memberikan sesuatu, bersedia memberikan sesuatu juga begitu. Tapi kemarin ya, kita bisa lihatlah nanti dari harga BBM kita next begitu ya, apakah berhasil Nah, ya kan. dengan Ya. harga rendah yang kita inginkan atau Udah bagaimana? enggak dong, kan udah besarnya Rusia udah bilang bahwa nggak ada namanya harga pertemanan. Kan dia bilang begitu. Kemarin waktu gua di embargo kan harga gua jatuh. Sekarang begitu gua dilepas embargonya banyak yang minta ke gua yang harganya harga pasar lah. Kata dia kan begitu Pak Aki. Ya, ya, apalagi kita kemudian sangat dekat dengan Amerika ya. Jadi ya mungkin itu menjadi salah satu.
salah satu penilaian dari negara-negara sahabat ya. Contohnya misalnya dua kapal tanker Pertamina sampai sekarang itu masih ngendon begitu di Selat Hormuz begitu. Itu kan menjadi salah satu hasil negosiasi juga karena dari sejak akhir Maret sampai sekarang begitu ya. Kok Maret? Akhir Februari ya? Awal Maret berarti. Awal Maret berarti sekarang sudah dua bulan gitu dan belum berhasil. Oke, kita tambahi di sini berdasarkan penelusuran sekaligus verifikasi silang BBC News Indonesia terhadap sejumlah sumber, mulai dari pemberitaan media, portal resmi pemerintah hingga media sosial, Prabowo sudah menempuh 49 kali kunjungan ke luar negeri. Nah, benar nih. Kunjungan tersebut pertama kali dilakukan pada November 2024, yang paling baru adalah April 2026, yaitu bulan ini baru saja kan. Dari 49 kali kunjungan ini terdapat 20 negara yang menjadi tujuan Prabowo, beberapa negara bahkan didatangi lebih dari eh, sekali. Dan ini dosen hubungan internasional dari Universitas Erlangga, Radityo Dharma Putra, menilai peran Prabowo dalam diplomasi Indonesia amat menonjol. Menurutnya hal itu tak lepas dari latar belakang sebagai mantan tentara yang mengklaim tahu tentang situasi global yang berangkat dari doktrin pertahanan. Tapi Radityo meneruskan, di era Prabowo pula prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif seperti tidak memiliki titik pijak yang kokoh. Jadi, yang dipertahankan sebenarnya bebas aktif di zaman Pak Prabowo itu adalah satu, bebasnya di mana? Tanya Radityo. Dan aktifnya ngapain? Dia menambahkan. Ini kalau teman-teman ingin mengikuti ulasan dari radio ini lebih lanjut, silahkan buka websitenya BBC. Saya tidak akan membaca. Saya hanya ingin membaca soal kunjungan saja nih ya. 1 bulan sekali ke luar negeri. Tidak sampai 1 bulan, usai diangkat sebagai presiden awal November 2024 melakukan kunjungan ke 6 negara dalam kurun waktu kurang lebih 15 hari berturut-turut. Ini merupakan periode lawatan tersibuknya sepanjang menjabat. Prabowo tercatat mengunjungi Cina, Amerika Serikat, Peru, Brazil, Britania Raya, serta UE, Uni Emirat Arab. Dengan agenda kunjungan ini mencakup pertemuan dengan sejumlah petinggi negara masing-masing, Xi Jinping, Joe Biden, Keir Starmer, Perdana Menteri baru Inggris ya, Sheikh Mohammed bin Zayed dan sebagainya. Selain itu Prabowo juga menghadiri multilateral konferensi tingkat tinggi KTT APEC dan G20 Forum. Kunjungan luar negeri pada 2024 ditutup dengan rangkaian kegiatan di Mesir selama nyaris sepekan guna mengikuti KTT ke-11 Developing Aid yaitu D8 serta perjamuan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Memasuki 2025 agenda luar negeri Prabowo tampak amat padat. Dari 12 yang tersedia, 12 bulan maksudnya, Prabowo cuma absen ke luar negeri pada Februari dan Maret pada 2025. Sisanya dalam 10 bulan Prabowo rajin berangkat ke luar negeri. Momen agenda luar negeri Prabowo pada 2025 ditandai bermacam pertemuan dengan aktor yang berbeda-beda. Ini silahkan baca sendiri, ini seru sih liputan ini menurut saya. Sebulan berikutnya ke Malaysia, Prabowo turut serta dalam KTT APEC ke-46. Nuansa serupa bisa dijumpai tatkala Prabowo datang KTT BRICS, berisi 5 negara besar yang berkembang serta sebagian yang berada di bagian Global South di Brazil. Hmm. Kemudian kesibukan Prabowo terutama berkaitan dengan kunjungan luar negeri masih berlanjut pada 2026 sejak Januari sampai April. Prabowo mengikuti agenda politik ke luar negeri salah satunya yaitu mendatangi rapat perdana Board of Peace yang diorganisir Trump, kemudian misi perdamaian dan sebagainya ya. Pokoknya ada 28 negara yang disambangi Prabowo secara berulang lebih dari satu kesempatan, itu banyak negara yang lebih dari sekali dan ini termasuk di Prancis yang akan segera dikunjungi Prabowo lagi gitu. Iya, seru, 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 seru ini ya. Saya membayangkan, waduh, sibuknya seperti apa ya Pak Prabowo ya. Jadi ini dalam hal ini ya, kan kalau Pak ini Mhm. jadi beliau ini jadi sangat berbeda dengan Jokowi dalam hal ininya ya. Sangat. Nah, Ya. kalau Jokowi kan cenderung lebih ngurus masalah-masalah domestik, kalau yang ini Mhm. betul-betul sibuk di luar negeri gitu ya. Tadinya Mhm. saya termasuk orang yang melihat kelihatannya mungkin Pak Prabowo ingin menjadikan kembali menaikkan profil Indonesia di dunia internasional. Kan selama ini sudah dari satu presiden ke presiden lainnya, bahkan termasuk Gus Dur itu kan juga Betul. termasuk yang paling sering berkunjung ke luar negeri dulu kan, Mhm. tapi kalah kelihatannya kalau dengan Pak Prabowo ya. Itu kan mereka memang membuat profil Indonesia di mata di internasionalnya cukup kuat, apalagi di ASEAN kita dulu dianggap Big Brothers ya, Mbak Agi. Di Ya. OKI kita juga sangat kuat kan begitu di
negara-negara non-blok kita juga sangat kuat. Tapi sekarang kelihatannya agak berbeda Pak Prabowo ya. Kalau orientasinya Pak Prabowo kelihatannya lebih ke barat, terutama ke Amerika ya, bukan Betul. Mhm. negara. Bahkan misalnya dengan Iran ini kan Pak Prabowo belum sama sekali pernah berkunjung. Padahal Iran ini adalah salah satu anggota OKI yang dia cukup di luar Turki. Saya kira Iran ini yang juga cukup diperhitungkan gitu eh, Mhm. di dunia Islam itu gitu Mbak Agi. Jadi wajar kalau kemudian orang bertanya-tanya apa dong namanya kalau gitu targetnya Pak Prabowo ini. Sementara di dalam negeri sendiri banyak persoalan berjibun. Memang seorang Menteri Luar Negeri saya sepakat seperti kata Pak Prabowo dia harus banyak bertemu dengan banyak orang, tetapi itu harus seimbang juga dengan apa yang terjadi di dalam negeri kan begitu kan. Dalam beberapa Betul. kasus kan misalnya ketika situasi yang sangat darurat di dalam negeri kan Pak Prabowo tetap juga ke luar negeri. Misalnya waktu itu kerusuhan Agustus ya kalau Agustus. ya ya kan Mhm. kan Pak Prabowo tadinya nggak jadi mau kemana ke waktu itu ke Cina atau ke Malaysia saya lupa Mhm. persisnya. Tapi kan Mhm. kemudian setelah diri sebentar Pak Prabowo itu juga tetap berangkat. Kalau kita melihat kepala negara atau kepala pemerintah negara lain, begitu ada situasi di dalam negeri, bahkan mereka sedang ada di luar negeri pun mereka segera pulang, Buru-buru pulang. pulang-pulang. Termasuk soal bencana misalnya gitu ya, soal bencana Iya. dan sebagainya, mereka itu segera buru-buru pulang gitu. Jadi Mhm. memang gini, kalau kita mau netral ngomongnya, ini style dari Pak Prabowo lah gitu ya, itu style Betul. pemerintah Pak Prabowo. Tetapi bagi kalangan publik domestik, apalagi sekarang rakyat yang melihat bahwa situasi Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, ketika ekonomi mereka menekan, kehidupan mereka dari hari ke hari sulit, dan kemudian melihat Pak Prabowo pergi ke luar negeri sangat sering, dan bukan hanya pergi ke luar negeri yang jadi persoalan, tapi kemudian rombongannya Pak Prabowo itu yang saya kira secara tidak langsung kemudian terungkap dengan atau tersingkap gitu dengan pesta yang dilakukan di mempestakan ulang tahunnya Teddy di Prancis kan kelihatan sekali itulah sebenarnya inner circle dari Pak Prabowo yang disebut oleh banyak media sebagai atau netizen sebagai hambalang boys kan begitu ya Betul. Mbak Agi ya. Nah orang kemudian berpikir apa kira-kira fungsinya anak-anak ini ya gitu kan itu kan bocil-bocil ya kebanyakan Mbak Agi ya di situ ya. Iya, masih generasi milenial mungkin Ya, ya. Saya tidak ya. tahu apakah masih ada Atau yang Gen Z masih jangan-jangan bukan Gen Z generasi iya ya. ya di bawah 30 tahun atau maksimal 30 tahun begitu ya. Ya, eh, ini membuat apa ya kegalauan Mas Hersu memang perjalanan Prabowo yang sering kali melakukan perjalanan ke luar negeri ini. Coba kita lihat ya, ini bahkan menyebabkan tulisan Prabowo di akun X-nya ketika dia masih menjadi berada di oposisi begitu ya, masih menjadi oposisi dan belum menjadi presiden tahun 2014. Kalau melihat tanggalnya ini di postingan di akun X ini pada tanggal 28 Februari 2014, sementara pergantian presiden kan pada tanggal 20 Oktober setiap 5 tahun sekali. Jadi ini masih masanya SBY dan ketika itu Prabowo menuliskan sesuatu mengkritik tentang anggaran dinas begitu ke luar negeri dan ini sekarang diserbu. Bayangkan postingan, tulisan, unggahan yang sudah dilakukan 12 tahun yang lalu 2014 ke Tadi 2026 digali-gali itu lagi. diserbu, digali lagi Mas Heru, di digging begitu ya. Nah, tapi ini wajar sih ya. Oh, dengan baru saja ke Perancis, kemudian 9 hari atau 10 hari kemudian ada pengumuman akan ke Perancis lagi begitu. Ini efisiensinya di mana begitu kan? Kalau seandainya acara hampir-hampir sama saja, kecuali memang ada sesuatu yang sangat besar yang berdampak, sangat Ya, berdampak kepada ekonomi Indonesia terutama. Karena sekarang orang selalu mengaitkan segala sesuatu dengan ekonomi akibat dari yang lain betul. efisiensi, kenapa ini enggak? Iya. Coba kita lihat ini salah satunya yang viral nih dari Terelie ya, Hmm. apa eh, menyikapi soal ini, soal postingan Prabowo 12 tahun yang lalu ini banyak sekali ini diserbu nih akun Terelie. Demi Allah, saya tidak hoax, merekayasa buat-buat. Itu tuh postingan Pak Prabowo tahun 2014, dia sambil menautkan link dari akun tersebut. Kan kalau kita digging susah juga itu Mas Hersu, sudah 12 tahun. 28 Februari 2014, Pak Prabowo mengkritisi habis-habisan anggaran perjalanan dinas 20 triliun. Kata beliau, jika saya jadi presiden tidak boleh pejabat RI plesiran ke luar negeri. Pelesiran ya kata Pak Prabowo ya. Pelesiran, dia mengatakan lawatan ke luar negeri sebagai pelesiran. Duh Gusti, hari ini Pak Prabowo betulan jadi presiden. 1,5 tahun berkuasa, Bapak tuh 49 kali kunjungan ke luar negeri, 28 negara, kurang lebih more and less itu 100 hari.
Crazy, Pak. Bapak 3 bulan lebih ada di luar negeri sana. Ya, 95 hari kurang lebih itu ya. Dulu waktu Bapak posting di X, belasan ribu love dan repost postingan tersebut. Ribuan komen memuji-muji. Duh, Robi, hari ini dan sedihnya saat Bapak sibuk jalan-jalan, kurs rupiah terkapar 17.100. Ya, Ya. bahkan sempat waktu itu Masih, 17.300, iya. terendah sepanjang sejarah, Hmm. terlemah sepanjang sejarah Indonesia ini Ya. berdiri. Defisit negara membengkak, fiskal kita itu mengkhawatirkan. Dan banyak sekali yang berkomentar, ini viral postingan ini ya. Ya. Dan kemudian ada linknya, saya buka linknya. Ya betul apa yang dikatakan Terelie, Oh, jadi betul ya, bukan bahwa hoax ya. Ini penting kita kayak gini, ini penting. Kita ingetin juga loh ya, setiap kali ada apa-apa kayak gitu, siapapun ya, meskipun itu Tereli atau tokoh siapapun, kita mesti cek ya, benar-benar apakah memang betul ada. Dan ternyata itu benar gitu ya, Mbak Aki ya. betul, dan ini tidak hanya Trelie ya. Ini nama nama buku ya, nama pengarang aslinya Darwis siapa begitu kan. Dan ini salah satu influencer karena ini pengarang yang sangat-sangat terkenal, salah satu Ya, pengarang dan handal dia di Indonesia ini. dia itu seorang ekonom ya, ekonom atau akuntan dia ya, Sebetulnya kalau tidak salah lulusan akuntansi ya dari akuntan, Universitas Indonesia. ya akuntansi. Ya, betul. Tapi lebih terkenal sebagai penulis novel Yes. begitu. Dan juga karena dia akuntan, dia menulisnya juga Hitungannya beres, gagah. bener ya, hitungannya gitu ya. Oke, Dan Mbak Aki. tulisan tulisan apa namanya, kritikan ekonominya itu enak dibaca seperti dia Oke. menulis novel. Yes, Oke, oke. di sini memang di akun Pak Prabowo yang 28 Februari 2014 itu saya Hmm. bacakan sebagian dari komentarnya dan ini diserbu lagi. Hmm. Jadi komentar ini ada yang baru 1 jam, 5 jam, 10 Oh, jam yang oh. lalu. Baru Hmm. saja Mas Ersu. Jadi orang ikut digging, ikut menggali gitu ya. Jilat ludah sendiri tuh emang enak ya Pak, kata Ara, akun Arab gitu. Kemudian Ara ini eh, maksudnya Marwar Sirait. bukan Mas Ersu, Oh, kirain mau namanya rekam. Ara Goodbye Winter gitu ya. Kaget saya. Terus kemudian banyak yang akun organik loh, mereka Ya. tidak tidak ragu untuk menuliskan ini begitu. Omon-omon woi begitu. Kemudian ada juga yang guys yang tidak boleh pelesiran itu pejabatnya, bukan presidennya ya guys Ah, katanya. benar itu. Gimana sih ya? Pak ini kan bukan pejabat, ini kepala negara ini Pak Prabowo. Ah, Iya, jadi tulisan Pak Prabowo sendiri ya, belum saya bacakan itu seperti ini. Anggaran perjalanan dinas 20 triliun per tahun. Ini pemborosan, harus dicoret. Jika saya presiden, tidak boleh pejabat RI pelesiran ke luar negeri. nah, bener dong. Jadi, Jika saya presiden, tidak boleh mhm, pejabat RI presiden ke luar negeri. mhm. Pak Nah, Prabowo, Pak pejabatnya, Prabowo. presidennya nggak apa-apa. Iya, kan Pak Prabowo kepala negara, bukan pejabat. Mhm, Gimana sih anti mhm, ini parah nih. Ya. mhm. Ada lagi yang mengkontraskan seperti ini. Guru ini jalan kaki 12 kilometer tiap hari dengan gaji 200.000 rupiah per bulan. Jalan kaki, bukan terbang ya. Kalau terbang enak, kalau terbang biasanya Oh, ke luar kalau ke negeri. luar negeri ini SPJ-nya gede. Iya, pasti. Ini Jutaan. dikontraskan dengan nasib guru di daerah yang Ya, gajinya masih 200 ya, 250 ribu per ya, bulan. ya. Beli motor pun nggak cukup, akan ditolak oleh leasing gitu ya kalau mau kredit. Ada lagi mengatakan nih, dilarang pelesiran tapi merayakan ultah boleh ya. Ini nyindir ultah Edi Ya, kemarin. ya. Setuju Pak, pejabat-pejabat itu termasuk presiden atau tidak ya Pak? Bertanya dengan nada sopan. Oke. Rame lagi postingan Partai Gerindra pada 29 Agustus 2017. Hoax Loh, terbaik adalah versi penguasa, peralatan mereka lengkap, statistik, intelijen, editor, panggung, media, dan lain-lain. Ya mungkin ini agak ada korelasinya, tapi eh, barangkali ini soal ketidakkonsistenan yang disoroti. Kenapa postingan akun Gerindra ini menjadi ramai juga lagi begitu ikut diposting karena dulu ngomong apa sebelum menjadi penguasa dan sekarang apa yang dilakukan seperti tidak konsisten. Kemudian Swab Bu Hanifah mengatakan, kalau menyangkut diri sendiri dan kelompoknya, dia lupa dengan ucapannya. Login Pak, login maksudnya login lagi ke X. Masih inget nggak pernah ke tweet kayak gini? Emang enak jilat ludah sendiri? Yang ngomong soal soal jilat ludah sendiri banyak sekali Mas Irsu. hmm, Oh, jadi Yordania sama Prancis bukan luar negeri guys, tapi masih Indo bagian utara. Oh, masih negara bagian ya, Indonesia. oke. Minuman paling nikmat dan sudah pasti Hmm. nyegerin memang ludah sendiri, Pak.
Makanya kan suka di warning gitu. Ya, ya, Dilarang meludah di tempat sembarangan biar bisa dijilat kembali. Waduh, ya. keras. Oke. Bapak sendiri pelesiran terus katanya. Lah dianya keliling dunia terus. Bro, sepertinya butuh kaca bulat gede yang di tikungan. Ya, Ya, di nah, oke. tikungan suka ada. Ini kali lagi ini di akunnya Pak Prabowo langsung Pak dia. Prabowo sendiri, iya, Tapi saya yakin Pak Prabowo sekarang tidak lagi membuka akun Twitternya sendiri lah ya. Saya kira pasti dibacakan. nggak akan sempat. Nah, ini Mhm. tolong mungkin yang kayak gini ini bisa nggak nih stafnya Pak Prabowo menyampaikan ya. Ini Betul. kalau kalau stafnya Mhm. Prabowo sayang sama presidennya harus yang begini-begini itu harus disampaikan. Jangan Betul. dianggap ini sebagai nyinyiran karena ya bagaimanapun juga ini adalah suara rakyat dan rakyat itu adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Ini hati-hati kalau dengan rakyat yang Betul. punya kedaulatan tertinggi sudah mulai menyuarakan semacam ini ya. Kita nggak pengen ngikut menyinyirin, tapi kita ingin memberikan semacam Mhm. apa ya membantu mengingatkan karena kan gitu kalau seorang pemimpin yang salah itu kalau rakyatnya cinta dia harus mengingatkan Mhm. kalau dibiarkan itu Betul. apa kata orang Jawa dilulu ya apa dia apa didorong-dorong terus saya biar sampai ngejubrak gitu lah kira-kira begitu ya Mbak Agi. Ya, kayak istidrots ya, Ya, gitu. ya, jadi kalau yang ini lain, kalau ini mereka sebenarnya mengkritik, ya memang ada kekesalan di mereka. Tapi Ya. harus dilihat di balik itu, sebenarnya mereka ingin seorang presidennya itu seperti yang mereka bayangkan, atau Ingin Indonesia menjadi ya lebih baik. bagus dan seperti Mhm. Pak Prabowo dulu ketika masih berada di luar Iya. pemerintahan. Kira-kira kan gitu ya Mhm. Mbak Agi ya, please. Ya kurang lebih orang memilih Pak Prabowo karena Ya, itulah Mas Ersu. Saya ya, bacakan dua lagi ya. ya. Oh Yang masih ada ini lagi Mbak Agi. ya tapi yang ini mengkritisinya by data ya. Dari Marawa. Terima kasih Pak karena telah mencatatkan rekor tertinggi. Di antaranya kurs USD ke rupiah bisa ada peningkatan sampai 17.298 rupiah. Hutang jatuh tempo di 2026 mencapai 833,6 triliun, tertinggi dalam sejarah. Oke. Defisit APBN mencapai 240,1 triliun. Hebat katanya. Ya ini ada peran dari presiden sebelumnya juga loh ya, kita Ya, harus ingat. itu fair ya. Terus yang satu lagi Ya, apa? yang satu lagi tidak boleh pelesiran RI, tidak boleh pelesiran Presiden RI, pelesiran dengan ayang ke luar negeri di saat negaranya sedang kacau balau. Nggak boleh yang Dampak ini. bencana. Yang ini jangan eh, dibacain, Mbak Agi. Nggak boleh Oh, tuh. ini datanya, Nah, datanya yang penting datanya nih. ya. Ya. Dampak bencana belum ditangani. Dolar tembus 17.000. Keuangan negara carut-marut perkara MBG yang tidak penting. Rakyat semakin ditekan dengan banyak aturan tidak masuk akal. Yes. Hmm, Oke. Cukup oke. ya Mbak Agi ya, bacanya ya Mbak Agi. Jangan Iya, kelompok. ini yang kita lihat tidak pilih-pilih ya. Nggak Karena hampir pilih-pilih dan semuanya itu memiliki langsung di akunnya tone yang sama. di Di akun Pak akunnya Pak Prabowo. Prabowo Ya, ya. ya Untuk yang nadanya lain-lainnya, dan tone-nya ya, itu sama. yang lain-lain banyak sekali di media sosial, tapi kita nggak mungkin bacakan untuk semua Anda semua. Kalau Anda mau baca, baca Iya. sendiri saja. Tapi lagi-lagi semangatnya mesti kita ingatkan bahwa itu bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dan dalam Untuk hal itu mencintai Indonesia, ya ya. gitu. Oke, gitu ya Mbak Agi ya. Kita ngobrol lagi Oke. dan nanti tambah nyesek kalau gimana bacain. Dan jangan-jangan kita dianggap bagian dari kenyinyiran itu loh. Jangan sampai seperti itu ya Mbak Agi ya. Iya. Ya Ya, nggak apa-apa, nyinyir asal positif ya. ya. Sampai Mhm. ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat kami mohon pamit. Saya Gun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman di episode yang berikutnya. Ya, Nantikan ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.